dari sumur tersebut. Ya. Setelah itu, biaya pembuatan sumur bor per tahun itu dibagi dengan potensial air sumur. Ya. Ini kan per sumur berarti ya. Potensial air sumur itu kan per sumur meter kubiknya. Setelah kamu tahu berapa rupiah per meter kubik airnya, kamu kalikan dengan potensi debit air sungai. Selesai. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Itu truk tangki buat apa tuh? Yang mana, Pak? Yang bawah, kapasitas truk tangki. Oh, ini buat yang Pak, yang pakai truk tangki, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi ya. Sip. Secara prinsip saya melihat bahwa teman-teman semua sudah baru satu ya, tapi saya lihat Hilal sudah cukup menangkap. Tinggal sedikit dipertajam tadi bahwa konteksnya kita melihat debit airnya. Iya kan? Karena Hilal tadi bilang, "Pak, saya mau menghitung nilai penyediaan air dari sungai." Iya kan? Ya, Lal. Betul, Pak. Ya? Nah, jadi yang kita hitung ya, kalau penyediaan air berarti dimensi debit air. Penekanannya di situ. Oke. Thank you, Hilal, udah sharing. Semoga bisa lancar nih cari data sisanya. Oke. Yang lain, Mangga. Oke. Kalau kelompok lain apa? Izin bertanya, Pak? Boleh, silakan. Siapa Fikri ya? Nah, tapi sebenarnya Pak, dari kelompok kami masih belum ada aksinya, Pak. Jadi masih baik, nggak apa-apa. Mungkin ada kendala waktu diskusi, Pak. Jadi di kelompok kami itu menilai terumbu karang, ekosistem terumbu karang yang ada di Karimun Jawa. Nah, ada beberapa problem, Pak, untuk yang di dalam tulisan itu. Jadi kita pakai data sekunder dari jurnal gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian kami mendapatkan bahwa penulis ini itu menulisnya itu Pak, yang untuk salah satunya itu untuk penahan ombak, gitu, penahan erosi. Ya. Terus namun yang digunakan itu harga masih tahun lama gitu, Pak, tahun ya. 2012 atau ya. 2012 itu, Pak. Makanya ya. sudah lama. Nah, kalau kita sesuaikan harganya, ya, Pak, kita sesuaikan harganya dengan inflasi atau pakai IHK itu diperkenankan ya, Pak? Boleh, boleh banget. Bagus, Fikri. Baik, mungkin itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi memang harus disetarakan ya. Kalau misalnya kira-kira tahunnya 2012, sekarang kita hidup di tahun 2021, anggaplah 2020 aja ya. Karena 2022, anggaplah 2020 atau 2021 ya nilainya. Gitu ya. Sehingga sudah lebih merepresentatifkan kondisi saat ini. Gitu. Tadi pakai IHK boleh, pakai inflasi boleh, pakai suku bunga juga boleh. Jadi present value jatuhnya ya. Nah, gitu. Dan yang paling prinsip, kita memahami tadi, contohnya konteks Fikri tadi bercerita bagaimana terumbu karang bisa mencegah laju abrasi ya atau erosi yang di pinggir tanah. Kira-kira Fikri tahu nggak kenapa dia bisa mencegah laju abrasi? Padahal terumbu karang loh. Bukan pohon yang ada di daratan. Dia kan hidupnya di dalam laut. Kok bisa dia mencegah abrasi? Kenapa ya? Mungkin memberikan pendapat, Pak. Ya. Belum mempelajari dalam itu, tapi menurut saya kenapa bisa menahan abrasi? Karena dengan pasirnya itu, pasir dari mungkin pulau itu ya, dari pantai itu, jika ditumbuhi oleh terumbu karang sehingga pasirnya itu tidak mudah terkena ombak untuk tertarik ombak itu, Pak. Nah, semakin sering tertarik ombak kan lama-lama juga tergerus gitu, Pak, tepi pantainya sampai akhirnya menjorok dan akhirnya terjadilah abrasi. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, makasih Fikri, menarik ya, bagus ya. Jadi itu kenapa kita penting mengetahui ya. Saya sedikit tambahkan dari penjelasan Fikri. Terumbu karang itu seperti kalau kayak teman-teman tahu
bebatuan yang ada di pegunungan. Ya, ya kira-kira begitu logikanya. Jadi kalau ada, tapi bedanya kalau batu kan tidak tumbuh, kalau terumbu karang kan hidup, ya, berkembang, berkembang biak dan tumbuh. Nah, jadi terumbu karang itu sendiri memang memberikan layanan sumber daya alam berupa pencegahan laju abrasi dengan sebenarnya, ya, dengan bentuknya adalah mengurangi ombak, hempasan ombak. Tadi sedikit Fikri udah singgung itu, ya, karena dia adanya di dasar, arus yang di bawah laut itu lebih kencang daripada arus yang terlihat di atas, sehingga kalau ada terumbu karangnya di situ, arusnya menjadi lebih berkurang karena dia menghambat. Makanya tadi ada biaya pembuatan tanggul dan lain sebagainya, ya. Kurang lebih begitu logiknya, ya. Sehingga kita perlu mengetahui betul kira-kira ekosistem ini memberikan layanan untuk kita apa, dan kita perlu menjelaskan itu. Kunci dari proses penilaian ini adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi dan kita bisa mengargumentasikan, ya, menarasikan fungsi dari layanan sumber daya alam tersebut. Kalau memang kita tahu, ya, fungsi layanan sumber daya alam tersebut ini secara clear, maka seperti tadi Hilal, Fikri itu bisa dia mulai menjelaskan kira-kira perspektif pendekatannya apa dan dari mana kita bisa dapat penjelasan seperti itu, ya, kira-kira begitu. Makasih, menarik tuh, ya, Fikri, karena saya baru tahun lalu itu melakukan satu penilaian terhadap sumber daya alam berupa kerusakan terumbu karang akibat pencemaran minyak, ya, tumpahan minyak di salah satu tempat di Indonesia, ya. Nah, diperdebatkan waktu itu dengan KLHK-nya adalah bagaimana terumbu karang ini sebenarnya bisa memberikan dampak atau memberikan manfaat untuk pencegahan erosi. Ya. Kalau terumbu karangnya mati, pencegahan erosinya masih ada nggak? Pertanyaan dari mereka begitu. Ya, saya jawab, masih ada. Biarin terumbu karangnya mati, pencegahan erosinya masih ada. Sehingga kita dalam konteks menilai kerusakan, kita tidak bisa. Dalam konteks menilai kerusakan, ya, saya bicaranya menilai kerusakan sumber daya alam. Kita tidak bisa memperhitungkan hal tersebut. Tapi kita bisa memperhitungkan jasa lingkungan yang lain. Misalnya, terumbu karang kalau hidup bisa tempat apa? Tempat ikan cari makan, tempat ikan bermain. Tapi kalau terumbu karangnya mati, bisa nggak ikan cari makan? Nggak bisa. Nah, kira-kira begitu. Ada yang bersifat instrumental, jadi nilai sumber daya alam itu ada yang bersifat instrumental. Mungkin teman-teman sudah dapatlah di pengantar sumber daya alam, ya. Atau saya nggak tahu di STAN ada mata kuliah pengantar sumber daya alamnya atau enggak. Nah, di situ ada yang nilai instrumental, ada yang bernilai intrinsik. Nah, kalau instrumental tuh yang kayak tadi, terumbu karang, instrumentalnya ya batuannya itu. Intrinsiknya adalah misalnya ketika dia hidup ada anemon-anemon, ada jasad-jasad rendik yang bisa jadi makanan ikan-ikan kecil, ya. Ada plankton yang mungkin kejebak di situ. Nah, ini adalah nilai atau fungsi intrinsik yang tersedia di situ. Ketika dia hilang, ketika dia mati, maka ini udah nggak ada. Nah, pencegahan banjir, erosinya masih ada karena fisik si terumbu karang masih ada di situ. Cuman ketika dia sudah mati, ya udah nggak bisa lagi kita hitung berdasarkan nilai dari penyediaan makanan untuk makhluk hidup yang lain, misalnya. Karena dia mati, udah nggak bisa memproduksi lagi. Kira-kira begitu, teman-teman. Sip, ada lagi? Fikri, baru cukup jelas? Jelas, Pak. Kemudian Sip, ada makasih. satu pertanyaan lagi nih, Boleh, Pak. silakan. Selain untuk yang pemecah ombak itu, ya, Pak, untuk yang penahan abrasi, itu ada satu lagi, Pak, untuk nilai langsungnya, yaitu dari penangkapan ikan gitu, Pak. Ya. Nah, itu kan tapi materi tentang penangkapan ikan itu sebelum UTS, ya, Pak, itu boleh digunakan nggak, ya, Pak? Materi penangkapan ikan sebelum UTS? Oh, boleh banget. Boleh banget. Itu production cost, productivity approach berarti, ya. Iya, benar, Pak. Boleh banget. Nggak harus, ya. Oh ya, saya clearkan. Tidak harus apa-apa yang kita pelajari di sesi UAS ini. Di sesi UTS malah harusnya masuk.
Jadi kalau yang kita sebut mini project, kalau di kami biasa kami sebut mini project adalah sebenarnya kompilasi metode-metode dari mulai tahap pertemuan 1 sampai ke akhir 14 atau ke 12 lah ya. Kira-kira begitu. Boleh banget Fikri. Pak, Ya, silakan. jadi Pak, kelompok saya juga pakai itu kan Pak, Iya. metode produktivitas. Nah, jadi objek penilaiannya itu ada di pesisir Teluk Lampung yang pada September 2021 kemarin tuh teluknya itu sebagian besar kena limbah aspal curah. Nah, jadi rencananya kalau kelompok saya itu mau minta data primernya Pak, nanya ke nelayannya. Jadi penilaiannya itu tentang nilai ini Pak, nilai perikanan dan tambak udang yang hilang itu Pak, produktivitas yang hilang akibat limbah aspal curah itu Pak. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai data primer gitu nggak apa-apa ya? Boleh banget ya. Saya sangat terima kasih teman-teman kalau mengambil data primer ya. Tapi saya sedikit berpesan ya. Syukur-syukur pertama nelayannya mudah ditemui. Kamu orang situ nggak? Siapa tadi yang nanya tuh? Alvira. Kalau kelompok saya itu si Aula Pak. Aula yang tinggal di Lampung. Aula tinggal di Lampung sendiri. Aula dekat rumahnya. Di daerah dia malah. Di daerah dia. Oke, baik. Bagus ya. Terus visible nggak untuk dilakukan wawancara kepada nelayannya? Mungkin bisa dijawab Aula. Aula, mana Aula? Kemungkinan bisa Pak. Bisa ya, sip. Kalau bisa, karena berapa banyak di lingkungan itu Pak? Nah, berapa banyak nelayannya yang mau diwawancara? Oh iya. Kalau kayak gitu ada batasan jumlah nelayan nggak sih Pak? Yang diwawancara? Ya, secara prinsip memang kita akan masuk karena kita mengambil data primer ya. Kita akan masuk ke dalam tataran yang kita sebut dengan representasi dari sampel. Ya kan? Jadi saya mau contohnya saya mau ngambil bagaimana sih pola anak-anak STAN dalam belajar sebelum UTS atau belajar sebelum UAS. Nah, saya hanya ngambil dari kelas kita saja gitu ya. Dari kelas misalnya 504 saja. Kira-kira bisa representatif untuk anak STAN? Mungkin nggak bisa, ya kan? Karena kita hanya ngambil dari teman-teman 504 saja. Mungkin saya perlu ngambil dari 501, mungkin saya perlu ngambil dari prodi yang lain, ya. Mungkin saya perlu mengambil dari tingkat angkatan yang lain, gitu. Nah, dalam perspektif ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman dalam rangka mengambil data primer. Mungkin ini out of context konsep penilaian sumber daya alam ya, tapi ini masuk dalam situasi bagaimana kita ingin mendapatkan sebuah data yang primer. Ya, data primer itu adalah sebenarnya data terbaik untuk kita olah, untuk kita gambarkan, untuk kita analisis sebagai sebuah informasi mengenai satu lokasi. Ya, itu adalah data terbaik primer. Ya, karena memang menggambarkan situasi terkini, menggambarkan situasi yang memang sepertinya bisa lebih cocok dan representatif. Ya. Kata kunci representatif ini menjadi penting karena tadi kalau pertanyaannya Aula ya, Aula bilang memang ada batasnya Pak. Betul, secara prinsip akan ada batasnya. Ya, karena ini kita bicara sampel. Sampel itu adalah mengambil beberapa contoh ya dari populasi yang banyak. Kalau di sana contohnya ada berapa Aula? Ada berapa ratus nelayan? Atau berapa puluh petambak yang terkena? Kalau untuk nelayan nggak terlalu banyak sih Pak. Kalau tambak juga cuman tiga tempat tambak gitu. Jadi masih 3 tempat tambak. Nah, kalau nelayan ya? Kalau nelayan juga nggak terlalu banyak sih Pak. Soalnya penduduknya juga nggak terlalu banyak. Oh, sedikit ya. Oke, nggak terlalu banyak tuh 50, 10, 15? Iya, sekitar di bawah 50. Soalnya di bawah 50. Rencananya itu
cuman dibatasin gitu loh Pak, nggak cuman berapa kilometer gitu. Jadi cuman bagian pantai yang di sekitar saya aja gitu. Baik, ya boleh. Jadi ini makasih banyak informasinya ya. Tadi ada 3 petambak. Kalau 3 petambak, ambil aja 3-3-nya. Ya, jadi kira-kira begitu. Karena ya kan kalau cuma 3 nggak usah lagi ada sampel populasi aja udah. Jadi menggambarkan betul-betul kondisi seluruhnya, ya kan? Sama kalau kayak saya misalnya Aula mau hitung bagaimana sih pola belajar anak-anak kelas 504, ada berapa orang Pak? 28 orang. Ya udah, saya wawancara aja 28 orang. Jadi kan udah populasi tuh, ya. Nggak lagi kita perlu ambil sampel. Tapi kalau memang jumlahnya sangat banyak, maka kita perlu ambil sampel. Nah, khusus untuk tadi petambak, kira-kira Aula, ya, saya sih menyarankan begini saja. Perspektifnya adalah perspektif yang memang memungkinkan kita cari datanya kala ini, gitu ya. Jadi kalau tadi kamu mau menghitung pesisir selatan Lampung, kamu di kabupaten apa sih? Di Tanggamus Pak. Oh, Tanggamus tuh kemarin baru aja ada ini ya, badai sedikit ya, beberapa bulan lalu di pesisirnya ya. Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu ya. Ke tempat saya nggak ada. Kamu tempatmu di mana, Tanggamus ya? Di Kota Agung. Oh, masih agak di atas. Kamu mau beli ibu kota dong, Kota Agung mah ya? Iya, di pantai sih Pak. Oh, pantai. Saya baru aja dari itu, namanya apa? Gisting. Iya, kalau di Gisting di agak atas dikit. Di Ke atas ya? Oh, kamu orang Tanggamus. Oke. Iya Pak. Jadi, ya setahu saya dari Gisting naik lagi terus, baru ibu kotanya Tanggamus ya? Kota Agung itu ya? Di bawahnya Pak malah. Oh, di bawahnya? Okay. Bapak ke barat lagi, itu udah ibu kota Tanggamus. Ibu kota Tanggamus, oke. Nah, jadi di Tanggamus itu, misalnya tadi kamu ada 3 petambak, ya. Nilai apa yang mau kita lihat? Contoh, nilai dari pesisir apa? Misalnya, pesisir untuk tambak itu membutuhkan air bersih untuk kegiatan pertambakannya. Ya, kalau air bersihnya itu tercemar, ya kan gitu tadi, tercemar limbah, maka dia terjadi kematian lah, kira-kira begitu ya, karena airnya masuk, anggaplah airnya sudah tidak lagi bersih. Nah, kalau airnya tidak bersih, apa yang timbul? Oke, satu, dampaknya tadi mati, atau yang kedua nggak mati, tapi dia harus pakai mesin untuk mensirkulasi airnya. Ya, di sana tidak ada sirkulasi misalnya, adanya ikannya mati. Ya udah, berarti kita hitung penyediaan air bersih, ya fungsinya, ini baru fungsinya, penyediaannya saja ya, bukan fungsi filtrasi air bersih untuk tambak itu terganggu akibat adanya kebocoran, ya, minyak curah. Ketika dia bicara itu, maka yang kita lihat adalah berapa kerugian yang timbul dari petambak. Itu satu, selesai perkara ya. Lalu yang kedua, kalau nelayan tadi, ketika dia ada kebocoran, maka yang hilang dari alam itu adalah tempat hidup ya itu tadi, bukan kebersihan, tapi artinya kelayakan tempat hidup untuk ikan. Kan jadi nggak layak tuh ikannya, sehingga ikannya bisa jadi pergi, ya, bukan mati. Kalau ikan mah biasanya, ada ini, dia kabur gitu. Ada sih yang beberapa mati, nggak sempat menyelamatkan diri, tapi banyaknya dia akan kabur. Nah, si nelayan ini mengalami kerugian, bisa dari 2 ya nelayan. Bisa dari jumlah tangkapan yang berkurang, karena dia tetap fishing ground, karena kalau nelayan itu ada fishing ground ya, ada tempat untuk ngambil ikan, fishing groundnya di situ, sehingga dia dapat ikannya sedikit. Atau yang kedua adalah dia pergi lebih jauh. Jadi dia pergi biasanya cuma melaut 6 jam, mungkin sekarang bisa 1 hari, atau bisa 12 jam, atau bisa 18 jam, baru dia pulang. Ada tambahan biaya, jumlah ikan yang dia dapat sama. Misalnya per hari dulunya sebelum ada pencemaran 1 ton. Tapi setelah ada pencemaran, tetap 1 ton dia dapat ikannya, karena dia perginya lebih jauh. Cuman yang ada timbul adalah apa?
tambahan biaya melaut. Bensin nambah, upah ABK nambah, upah biaya logistik nambah, ya. Nah, itu yang kita capture. Nah, kalau bayangkan oleh kalian, kalau lingkungannya bersih, baik, bagus, apakah dia perlu pergi jauh-jauh? Kan nggak perlu. Iya kan? Ya, cukup dia di situ dapat ikan 1 ton dengan biaya yang lebih murah. Nah, di tambahan biayanya ini mencerminkan bahwa selama ini lingkungan pesisir di sana memberikan manfaat untuk nelayan berupa penyediaan tempat ikan yang layak, tempat hidup ikan yang layak, gitu ya. Jadi Aula dan teman-teman tadi dan Alvira, ya, itu yang digambarkan oleh kalian. Menurut saya cukup 2 itu saja sudah cukup kompleks dan bisa kita buatkan sebuah jurnal, gitu. Ya, itu kira-kira. Ya, asal clear aja tadi. Kenapa kamu cuma ngambil 3 nelayan? 3 petambak ya, emang di situ daerahnya cuma ada 3 petambak, Pak. Ya udah, nggak bisa kita paksain harus 30, kan kadang statistik begitu ya. Kalau saya nggak saklek lah. Di situ saya tanya dulu berapa orangnya, apa dan lain sebagainya. Oh ya cukup. Sama lah kayak kita ngambil nyicip sebuah kopi, kan kalau nyicip sebuah minuman kopi itu kan nggak perlu 1 gelas kita. Ya istilah cupping lah, teman-teman tahu lah mungkin ya, anak-anak senja sekarang kan sering banget tuh ya. Cupping gitu ya ada istilahnya. Itu kan dia nyicipin cuma 1 sendok, 2 sendok, nggak perlu kopinya enak atau enggak, habisin dulu 1 gelas ya enggak. Nah, sama prinsipnya kayak kalian ambil sampel. Kalau cukup 1-2 orang untuk merepresentasikan 1 kampung itu, ya Kak. Misalnya kalau saya mau tanya deh, kalau Idul Fitri orang-orang di tempatnya Aula ngapain? Ya, apakah bersilaturahim ataukah dia tidur? Saya nggak perlu ngambil semua orang yang ada di situ, ya kan? Semua orang kalau Idul Fitri ya sholat Idul. Ambil 3 orang aja juga udah tahu kita, ya. Nah, kira-kira itu adalah mengenai keanekaragaman atau sebenarnya kalau kayak ini adalah heterogenitas dari sebuah komunitas gitu ya, dari sebuah tempat, sebuah lokasi gitu kira-kira, ya. Oke. Aula dan Alvira, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Bapak izin, Pak? Boleh. Yuda, silakan. Mungkin mengkonfirmasi hasil kerja kelompok kami, Pak. Boleh, silakan konfirmasi. Share screen boleh, Pak? Boleh dong. Apakah sudah masuk, Pak? Sedang on the way. Oke, good. Wah, sudah sip, mantap. Jadi kelompok kami itu ngambil objeknya di hutan mangrove di Desa Senagalawan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Nah, jadi kemarin kami cari-cari data. Ini tapi datanya pure dari internet sih, Pak. Nggak pakai data primer. Jadi dari data sekunder itu kami nemu beberapa karya tulis ilmiah karena memang sering dijadikan bahan untuk skripsi dan pembuatan jurnal di kampus di Sumatera Utara. Nah, dari beberapa jurnal atau skripsi yang kami dapatkan, itu ada 3 fungsi utama yang disediakan oleh hutan mangrove tersebut. Yang pertama itu untuk fungsi ekowisata. Nah, di skripsinya itu dia menggunakan metode travel cost method. Nah, tapi karena nilainya itu adalah tahun 2019, jadi asumsi tanggal penilaiannya adalah 1 Januari 2022, jadi kami lakukan penyesuaian waktu gitu, Pak, dengan menggunakan tingkat inflasi. Nah, tapi tingkat inflasi untuk Kabupaten Serdang Bedagai itu nggak tersedia secara online gitu datanya, Pak. Jadi saya ambil untuk kota terdekat yaitu inflasi Kota Medan yang lengkap per tahunnya. Nah, kemudian jadi nilai ekowisatanya didapat segini, Pak, setelah penyesuaian. Kemudian untuk penyedia bahan olahan makanan minuman ini menggunakan real market price method. Jadi ada 3 produk utama yang dihasilkan dari hasil mangrove, yaitu kerupuk, sirup, dan dodol buah api-api. Nah, ini juga datanya kami dapatkan dari skripsi, itu tahun 2019, sama juga prinsipnya
kayak tadi, jadi kami sesuaikan nilai harganya dan biayanya itu dengan nilai inflasi, Pak. Nah, jadi didapatkan profit per tahunnya adalah sebesar sekian. Kemudian untuk fungsi yang ketiga itu ada fungsi pencegah abrasi. Nah, ini mungkin kami agak terkendala di sini ya, Pak. Karena untuk menggunakan replacement cost approach ini susah gitu Pak dapetin datanya. Jadi kemarin itu saya searching, saya dapat RAB pembuatan breakwater tapi di Aceh, Pak. Jadi kemarin tuh belajar di BMN, penilaian BMN itu kayak bisa disesuaikan gitu harga satuannya dengan indeks kemahalan konstruksi atau IKK. Jadi di RAB ini sebenarnya RAB-nya dari pembuatan breakwater di Aceh Selatan. Kemudian untuk harga satuannya ini saya sesuaikan dengan ini Pak. Pertama saya sesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi, kemudian disesuaikan juga waktunya karena RAB-nya ini RAB tahun 2018. Jadi saya sesuaikan dengan inflasinya. Kemudian untuk kendala lainnya itu di sini Pak, di volume pekerjaan. Kan kami itu belum pernah melakukan penilaian pembuatan breakwater ya Pak. Jadi di sini saya dapat informasi untuk yang di volume pekerjaan yang di Aceh itu panjangnya cuma 220 meter. Untuk lebarnya sebesar 2 meter dan tinggi dari fondasinya itu 2 meter. Kemudian saya asumsikan yang di sini itu panjangnya adalah sepanjang garis bibir pantainya, Pak. Saya lihat, saya ukur dari Google Earth. Ini petanya. Kemudian panjang dari sini ke sini itu sekitar ini Pak 4,1 kilo. Jadi karena ini mungkin nggak lurus ya Pak, jadi saya asumsikan aja dulu 4.000 meter deh, gitu. Sama lebarnya diasumsikan. Jadi nanti penyesuaiannya ini berupa angka pengali gitu Pak. Jadi ukuran ini dibandingkan dengan ukuran yang di sini. Pengalinya di sini. Kemudian, jadi perhitungan volumenya seperti itu Pak. Ini untuk rekapnya. Tapi mungkin kendalanya yang lain lagi itu terkait itu Pak. Umur ekonomisnya gitu Pak. Belum dapat info itu kira-kira breakwater berapa tahun. Jadi di sini total economic value-nya masih belum dibagi sama umur ekonomisnya. Mungkin itu Pak, mungkin ada masukan Pak. Baik, makasih Yuda. Saya kasih reaction dulu ya. Ini luar biasa ya. Saya acungi jempol dua-dua ya. Bagus sekali yang dikerjakan oleh timnya Yuda ya. Saya rasa sudah cukup kompleks, walaupun semuanya data-data sekunder, tapi bayangkan oleh kita bahwa sebenarnya kita bisa banget ya menggambarkan situasi yang sekarang terjadi dengan data sekunder. Walaupun effortnya harus lebih banyak ya. Kira-kira begitu ya. Yuda harus cari ini, cari itu, dan lain sebagainya. Ya, saya apresiasi itu dan menurut saya pekerjaan Anda sudah sangat baik. Ya, tinggal sedikit lagi tadi Yuda bertanya, Pak, bagaimana sih kira-kira kita bisa dapat umur ekonomisnya? Ya, pertama adalah Yuda tolong coba cari tahu konsep breakwater yang dibuat di Aceh itu apa namanya. Karena biasanya mereka ada istilah-istilahnya tuh ya. Misalnya breakwater tipe apa gitu. Kemarin saya lihat itu Pak, bentuknya kayak apa ya Pak? Kayak bintang gitu loh Pak. Ya dia 3 begitu kan iya, dia. Kaki 2, atas 1 gitu ya. Nah itu Pak. Memang hal yang umum breakwater yang seperti itu. Jadi bisa saja kita sitasi, cara mengetahuinya adalah sitasi dari jurnal atau sitasi dari laporan-laporan Kementerian PU ya tentang breakwater yang dibuat. Yang ini yang buat PU nggak RAB-nya? Iya Pak, PU. Sama pemerintah daerah. Sama pemerintah daerah. Biasanya itu, udah habis jadwal kuliahnya. Saya diingetin, oke. Nah, jadi, bunyi terus dia ya? Tutup dulu kali. Bentar. Nah, jadi, kita bisa dekati itu ya. Untuk dalam konteks ini mungkin ada errornya sedikit ya, ada biasnya, tapi itu nggak jadi masalah menurut saya. Adalah yang penting kita punya justifikasi
ya. Artinya kayak tadi Yuda kan juga udah pakai IKK, ya. Terus udah pakai inflasi. Menurut saya udah sangat bagus untuk mengurangi tingkat biasnya. Namun memang untuk mengetahui per tahunnya, maka kita perlu bagi dengan umur usianya. Umurnya itu rata-rata nggak lebih dari 20 tahun sih, Yud, setahu saya. Tapi silakan dicarilah supaya nanti dalam konteks jurnalnya yang dihasilkan oleh Yuda bisa menambahkan satu sitasi. Ya, kualitas jurnal yang baik itu memang yang banyak sitasinya. Ya, jadi kan nanti ini semua data-data ini kan kamu atau teman-teman semua kan akan mensitasi ya. Data ekowisatanya kita dapat dari penelitian si Anu tahun sekian. Ya, bla 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 bla. Kita melakukan adjustment terhadap nilai tersebut dengan memasukkan unsur nilai inflasi misalnya. Berdasarkan begini ya, teorinya ini. Dah. Nah, itu masuk semua ke referensi, dan nanti referensinya banyak. Menurut saya sudah sangat layak nanti untuk kita tindak lanjuti menjadi sebuah jurnal. Masuk dulu ke pertanyaannya Yuda lagi. Bagaimana Pak caranya? Satu, cari jurnal atau terbitan mengenai ini breakwater di Indonesia. Umumnya sama ya. Kalau bisa dapat data yang jumlah nilainya mirip, berarti teknologinya mirip. Itu ya, bahasa gampangnya kan begitu. Ya, mungkin sama banget enggak, tapi mirip lah. Kita bisa bilang atau kita asumsi proyek serupa dilakukan di daerah Maluku Utara misalnya ya. Jangka waktunya 20 tahun. Nah, udah kita sitasi aja langsung dari situ. Karena kita jujur saja tidak akan memperdebatkan hal itu di dalam konteks penilaian ini sekarang ya. Tapi nanti kalau kalian sudah menjadi seorang penilai, tentu kalian harus sampai memikirkan hal tersebut. Di dalam konteks kita adalah sekarang latihannya kita mensitasi dari sumber yang memang relevan, kompeten, dan bisa dipertanggungjawabkan nilainya, kita gunakan. Jadi nanti itu dibagi. Lalu yang kedua, kalau boleh Yud, coba dihitung ya adjustment-nya dengan menggunakan present value, konsep present value. Jadi nggak pakai inflasi, coba. Jadi biar ada perbandingan. Jadi misalnya nanti kamu di kolom J ini, ya, di kolom J12, ya, J12, J11 apa 12? J11, ya, di J11, nah itu kamu tambahkan sekarang konsep present value, berarti di 1/1 ditambah suku bunga dipangkat berapa tahun dari 2019, 2 tahun misalnya, ya kan? Atau 3 tahun. Suku bunganya suku bunga 1 tahun aja, misalnya suku bunga SBI lah, suku bunga Bank Indonesia gitu ya, kira-kira berapa. Nah, lihat mana nilainya yang lebih relevan. Jadi ada dua pembanding. Itu bisa jadi salah satu menurut saya kelebihan dari kajiannya Yuda dan teman-teman. Ya, jadi selain dari nilai inflasi, bisa juga dari nilai suku bunga. Kalau kita anggap nilai zaman dulu lebih tinggi di hari ini sekarang. Berarti kan gitu kira-kira. Ya. Oke, terus saya rasa ini sudah cukup Yud, nilainya direct, indirect-nya, pencegah abrasi, oke, dan lain sebagainya. Untuk, nah ini ya, untuk minuman, makanan, dan lain sebagainya nih. Ya, saya mau memperdalam sedikit saja. Harga 1 bungkus, 8.342. Ya, per bungkus 100 gram. Produksi 360 kilo. Ya, oke. Produksi bla bla bla. Ini kan yang diproduksi ya. Bener nggak ya? Iya, Pak. Nah, apakah saya mau tanyanya adalah itu produksi per tahun 360 kilo itu kalau semua jenis daun yang dibikin kerupuk tuh seingat saya daunnya ya. Daun dari daunnya, Pak. Daun dari mangrove. Apakah 360 kilo ini adalah potensial daunnya seluruh kawasan? Kalau tadi berapa hektar? 4 hektar ya. Apakah 360 kilo itu daun yang dihasilkan dari 4 hektar tadi? Oh, kalau kemarin yang saya baca itu udah realnya gitu Pak, yang itu segini. Oke. Jadi ini adalah nilai yang diberikan. Ya. Jadi ada 2 nih, nilai yang diberikan oleh alam kepada kita atau nilai yang mereka sediakan. Karena kalau yang kita bicara nilai yang disediakan, maka potensinya, ya kan kita mau menghitung tadi kalimatnya di atas apa, coba maaf Om. Yud.
objeknya hutan mangrove. Ya, ini yang mau kita nilai. Nah, apakah 360 kilo ini sebenarnya seluruhnya atau enggak gitu. Ya, kalau misalnya dia seluruhnya sudah sangat baik. Tapi kalaupun enggak, kita bisa state di dalam laporan bahwa ini adalah yang sudah diekstraksi oleh masyarakat. Adapun misalnya ya, kalau 4,1 atau 9 hektar ini punya potensi menghasilkan kerupuk jeruju itu misalnya ada kajiannya nih. Ya, misalnya 1 ton per tahun. Ya, itu yang kita pakai 1 tonnya, bukan 360 kilo. Karena 360 kilo itu adalah yang kita ambil sekarang. Ya, padahal yang di dalam hutannya masih ada. Yang kita mau hitung kan sebenarnya yang di dalam hutan plus yang kita ambil kan, supaya kita mencerminkan sebenarnya nih dalam 1 tahun tertentu dia memberikan layanan untuk manusia itu seberapa banyak sih. Adapun yang udah kita ekstraktif atau yang belum kita ekstraktif kita itu. Kira-kira begitu. Ya. Sama sirup merdada juga begitu, karena itu dari buahnya. Ya, dari buahnya, terus sama yang dodol api-api juga dari buah setahu saya. Ya, dodol. Kalian udah pernah pada makan ini belum? Saya belum, Pak. Cobain ya sekali-sekali. Ya, ternyata mangrove yang mungkin di daerah pesisir Jawa bagian utara itu dikonversi jadi tambak, ya ternyata punya nilai begini. Nah, inilah sebenarnya sekarang konsep-konsep green economic, ya, konsep-konsep circular, konsep-konsep blue economic dan lain sebagainya itu mengeksplorasi aktivitas-aktivitas begini. Jadi udah nggak diambil lagi kayunya, nggak dipotong untuk kayu bakar, nggak. Tapi lebih berkelanjutan dimanfaatkan untuk aktivitas yang lain. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Saya masih buka sesi tanya jawab ya. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama, yuk. Bagus sekali. Ya. Yang lain? Oke. Masih ada yang ditanyakan? Kalau untuk mengerjakan jurnalnya sudah aman? Ada pertanyaan? Kelompok saya masih nyicil. Oke. Mau masukin di jurnal mana? Atau template jurnal mana yang di acu? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Nah, itu nanti kita submit-nya itu modelnya itu penulisannya persis jurnal apa cuma bagian-bagiannya aja yang mirip jurnal, Pak? Oke. Kalau saya melihat begini, supaya kita nggak kerja 2 kali ya, Hilal dan teman-teman semua, sudah kita acu aja template yang diberikan oleh jurnal tertentu. Jadi contoh, Hilal mau masukin ke jurnal ABCD ya, misalnya namanya ABCD jurnal. Kan dia punya format penulisan ya. Iya, Pak. Nah, masukin aja dengan gaya itu. Ya, supaya nanti kalaupun teman-teman mau nulis, atau mau benar-benar setelah perkuliahan ini mau submit, langsung tinggal di-submit, ya. Gitu. Sayang soalnya, saya lihat lu bagus kerjaan-kerjaannya nih. Sayang kalau nggak di publish. Tapi kalaupun tidak juga nggak jadi masalah. Ya, karena output dari kuliah kita kan bukan sebuah jurnal ya, tapi latihan, ya kan? Latihan, menghitung. Syukur-syukur setelah kita bisa menghitung, kita menampilkannya dalam bentuk jurnal itu jauh lebih baik. Makanya kita coba tampilkan itu. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Cukup? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Berarti saya bisa sampaikan cukup, dan terima kasih banyak teman-teman PKN STAN sudah mencoba menuliskan apa-apa yang kalian pernah pelajari, dan kita akan ketemu di minggu besok, minggu 14, untuk melakukan pemaparan. Kita ada 7 kelompok, waktu kita adalah 2,5 jam ya.
dari setengah 8 sampai jam 10. Ya, saya rasa kalau masing-masing waktunya 15 menit, keburu ya. 15 kali 7 kan 135, berapa sih? 105 ya? 105 menit. Anggaplah 20 menit, 140 menit. Baru 2 jam. Sedikit lewat. Gitu ya. Sehingga saya rasa cukuplah 20 menit, jadi 15 menit presentasi, 5 menit tanya jawab di setiap kelompok. Ya. Jadi nanti saya berharap kelompok 1 presentasi, kelompok 2 tanggapi. Ya, bisa bertanya, bisa kasih masukan. Kelompok 2 presentasi, kelompok 3 tanggapi. Kelompok 3 presentasi, 4 tanggapi. Terus begitu, supaya 5 menitnya itu bisa dimanfaatkan dan kalian bisa melatih diri kalian untuk coba bertanya, mengasah daya kritisnya. Walaupun saya tahu teman-teman STAN pasti sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ya, tapi dalam situasi ini kita coba latih ya, kita coba gunakan kesempatannya untuk berlatih ya. Nanti karena di forum-forum ilmiah lainnya atau di forum-forum kalian bekerja juga memerlukan hal tersebut ya. Oke, cukup jelas? Cukup, Pak. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya akan tutup pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu, dan sampai ketemu di minggu ke-14 untuk pemaparan. Disiapkan PPT-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak.